Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Kita masih mendengarkan khotbah buat kita di minggu hari ini. Minggu yang kedua setelah Epifanias, yaitu tanggal 18 Januari 2026. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9, dengan topik minggu, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita. Mari kita dengarkan baik-baik. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dunia mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu sifatnya secara personal atau secara pribadi. Kita akan bahagia, kita akan bersyukur, kita akan bersuka cita kalau kita mendapatkan sesuatu, baik itu keberuntungan, baik itu kenaikan pangkat, dan mungkin diterima anaknya atau kita sendiri diterima bekerja di perusahaan-perusahaan atau menjadi pegawai negeri, ya, atau perusahaan yang kita inginkan, di mana kita boleh bekerja di situ dan memiliki banyak hal. Kita bersyukur kalau secara pribadi kita mendapatkan keuntungan, bonus, dan kebahagiaan secara pribadi. Jarang sekali saudara-saudara ada orang yang bersuka cita, apalagi bersyukur dengan dengan hati yang penuh sukacita dan dari hati yang terdalam atas kebahagiaan orang lain, atas keberuntungan, atas kenaikan pangkat, atas apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Jarang sekali. Tapi hari ini kita mau lihat Rasul Paulus dalam khotbah ini membuka suratnya dengan kalimat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Camkan itu baik-baik. Paulus bersyukur kepada Allah senantiasa karena kamu. Paulus tidak sedang bersyukur atas prestasinya sendiri, atas apa yang dia dapatkan, atas kebahagiaan, berkat, dan hal-hal yang menyukakan hatinya secara pribadi. Tetapi ia bersyukur karena ia melihat kasih karunia Allah bekerja kepada jemaat yang ada di Korintus atau kepada orang lain di luar dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kekayaan yang sejati. Ketika hati kita begitu penuh dengan kasih Tuhan, sehingga kita tidak lagi iri pada berkat bagi sesama orang. Itu makanya ada bahasa di dunia ini, ya, sukacita ketika melihat orang menderita, dan menderita ketika melihat orang bersukacita. Tapi Rasul Paulus tidak. Orang yang mengalami kekayaan di dalam Tuhan pasti bersyukur untuk berkat bagi saudaranya, untuk keberhasilan saudaranya, bukan hanya untuk sekedar keberhasilan sendiri. Paulus ingin kita menyadari bahwa di dalam Kristus, keberhasilan saudaramu adalah keberhasilanmu sendiri.
Kebahagiaan saudaramu adalah kebahagiaanmu sendiri. Kesuksesan saudaramu juga bagian daripada kesuksesan kita sendiri. Kita diajak untuk memiliki hati yang luas. Hati yang melihat bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang saya dapat, tapi tentang apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah begitu banyak umat, di tengah-tengah orang lain dan dunia sekitar kita. Jadi kita bahagia kalau negara kita ini penuh dengan kesuksesan. Presiden Prabowo sukses untuk memimpin negara kita. Bukan sebaliknya, kita tidak suka kalau melihat orang sukses dan sebagainya. Jadi kita akan turut bahagia dan bersyukur di tengah-tengah sukacita banyak orang. Itu saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita ambil? Apa yang mau kita lihat menjadi apa? Pokok-pokok renungan buat kita yang bisa meneguhkan hati dan iman kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bangkrut secara rohani. Ya. Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita, kekayaan rohani, baik dalam kata dan hikmat. Saudara-saudaraku, dalam Kristus Anda telah menjadi kaya dalam segala hal. Kita ketika percaya kepada Kristus, camkan ini baik-baik saudara-saudara. Ini menariknya menjadi orang yang percaya. Ketika kita percaya dan menerima Kristus, maka kita akan mengalami kekayaan. Secara spesifik di sini saudara-saudara dikatakan dalam perkataan dan hikmat. Mari kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudara, kekayaan bukanlah soal harta semata, bukan soal jabatan, bukan emas, perak atau uang yang bisa kita miliki. Tapi ingat, ketika kita menjadi cakap untuk berkata-kata dan kita memiliki hikmat, maka kita akan bisa menjadi kaya. Bukan hanya sekedar kaya duniawi, juga kaya dalam rohani. Itu yang dimintakan oleh apa? Oleh Salomo kepada Tuhan. Berilah aku hikmat. Berikanlah aku hikmat supaya aku bisa memutuskan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Menimbang yang salah dan menimbang yang benar. Supaya aku bisa memutuskan dengan baik. Dan oleh karena itu, dia diberikan kecakapan demi kecakapan. Berkata-kata dan berpikir secara hikmat. Dan kemudian olehnya saudara-saudara, maka dia seturut dengan itu dilimpahi kekayaan, dilimpahi dengan kemuliaan, dan juga dengan jabatan demi jabatan. Sukacita demi sukacita. Saudara-saudara, ketika kita diberikan hikmat untuk berkata-kata, maka kata-kata kita akan menyejukkan dan orang akan senang sehingga berkat akan datang. Ketika Tuhan memberikan pikiran yang baik dan hikmat pengetahuan, maka kita akan diberikan pekerjaan yang terbaik. Maka ingatlah, tinggal dan percayalah kepada Kristus, maka kita akan diberikan kekayaan. Ketika Anda percaya kepada Kristus, Anda tidak pernah bangkrut secara rohani dan juga secara duniawi. Ya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi Dia memperbaharui kapasitas mental dan komunikasi kita. Di dalam Dia kita punya modal untuk berbicara dengan kuasa dan memahami rahasia kebenaran Allah. Itu penting untuk kita saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika kita dekat dengan Kristus, mintalah Tuhan berikan hikmat sehingga aku mampu berkata-kata dan mampu berpikir dengan baik. Itu yang pertama, camkan itu. Ketika kita dekat dengan Kristus dan berada dan percaya di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah bangkrut, bahkan kita akan menjadi kaya. Yang kedua saudara-saudara, ya,
perlengkapan yang sempurna. Karunia yang tanpa cacat. Itu ayat ke-7 itu. Jadi Tuhan tidak pernah mengutus tentara tanpa senjata. Ayat 7 ini menegaskan kepada kita saudara-saudara, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika kita berada di dunia ini, kita dalam keadaan peperangan rohani. Dan Tuhan mempersenjatai kita, memperlengkapi kita dengan senjata rohani. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dunia ini. Diberikan kecakapan, diberikan kekuatan, diberikan pikiran yang cerdas, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ingat saudara-saudara, orang yang berada di dalam Kristus tidak akan munafik. Kadang-kadang ada orang pintar sekali untuk, kalau ketika berada pada saat ini aku harus seperti ini. Ketika pada saat ini aku harus seperti ini. Dia bisa berubah kapan saja, di mana diperlukan. Bukan yang seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Sampai penyataan Kristus itu datang. Artinya sampai masa kiamat itu akan datang. Kita akan diberikan hikmat dan pengetahuan dan keteguhan hati. Sering sekali kita merasa tidak mampu melayani. Sering sekali kan kita tidak mampu merasa melayani. Apalagi untuk menghadapi masalah. Ada banyak orang yang takut untuk melayani Tuhan. Apalagi menghadapi masalah. Camkan itu baik-baik. Tapi ingat, ketika engkau benar-benar tinggal di dalam Dia, maka Tuhan tidak akan pernah mengutus kita tanpa senjata, tanpa kecakapan, tanpa talenta. Ya, jadi apa yang Anda butuhkan, baik itu kekuatan, kesabaran, maupun talenta, Tuhan akan berikan kepada kita. Dia sudah memberikannya kepada kita. Saya tidak kekurangan karunia untuk menghadapi tantangan hidup kita. Harus seperti itulah keyakinan kita untuk hidup di dunia ini. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan? Jaminan keamanan. Jadi Tuhan menjamin keamanan kita. Walaupun terus terang ada banyak orang yang terbunuh, ada banyak orang yang mengalami pergumulan ketika dia percaya kepada Kristus. Jaminan keamanan yang dikatakan di sini, Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita, memberikan segala sesuatu. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita harus terbunuh karena kemuliaan demi kesaksian kita, maka Tuhan akan menguatkan kita. Kristus adalah penjamin kemenangan Anda. Siapa yang menjaga kita agar kita tetap kudus? Bukan kekuatan otot kita, melainkan Kristus sendiri. Kalau di ayat 8, Ia menjanjikan bahwa Ia akan meneguhkan kita sampai kesudahan, sehingga kita tak bercacat pada hari Tuhan. Jadi kita dimampukan untuk bertahan tetap bersih. Ingat, tetap bersih. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi jaminan keamanan Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan bercacat pada harinya Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu, jaminan perlindungan mutlak, meskipun dunia berusaha menjatuhkan Anda, tangan Kristus yang memegang Anda jauh lebih kuat, sehingga Anda bisa teguh dan berpegang terus dalam Kristus Yesus. Katakan dalam hidupmu dan aminkan in dalam hidupmu, masa depan saya aman di dalam tangannya, sehingga kita penuh dengan keberanian dan tidak akan takut dengan apapun. Yang keempat, fondasi yang tak tergoncangkan. Kesetiaan Allah adalah kunci. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu yang dikatakan di ayat 9 tadi. Puncak dari segala kekayaan kita adalah satu fakta itu. Allah itu setia. Ia yang memanggil Anda masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus bukan karena Anda hebat,
tetapi karena Ia setia pada janjinya. Camkan itu baik-baik. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kesetiaan Tuhan pada janjinya. Kesetiaan Allah adalah rekening yang tidak pernah kering. Saat kita gagal, Dia setia. Saat kita lemah, Dia setia. Katakan dan aminkan dalam hidupmu, dalam hatimu, Allahku setia. Dan itu sudah cukup bagiku. Sehingga kita tetap teguh dan menang dalam banyak hal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita hidup sebagai orang kaya dalam Kristus? Ini yang mau kita aplikasikan. Yang pertama, berhenti mengeluh. Mulailah bersyukur. Jadi orang kaya itu tidak akan pernah mengeluh. Hanya orang-orang yang kekurangan dan orang-orang yang miskin yang mengeluh. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diberikan atau diperkaya oleh Tuhan dalam percakapan, perkataan, dan hikmat, sehingga dia boleh mendapatkan banyak berkat. Ya, mulailah dengan bersyukur dan hentikan segala sungut-sungut kita. Ya, jika Paulus bisa bersyukur untuk jemaat Korintus yang bermasalah, kita pun bisa bersyukur atas hidup kita. Oleh karena itu, berkali-kali saya katakan, fokuslah pada apa yang Tuhan sudah berikan. Apa yang sudah diberikan Tuhan? Kasih karunia, keselamatan, kesehatan, dan banyak hal. Ya, daripada apa yang belum ada. Jadi fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, gunakan kekayaan untuk memberkati. Tanda engkau kaya, engkau akan membagi berkat bagi orang lain. Engkau masih miskin, serba kekurangan. Dan camkan ini, jangan terus merasa kekurangan. Tapi merasalah bahwa berkat Tuhan itu sudah berlebihan dan cukup kepadaku. Sehingga waktunya kita terus harus berbagi berkat. Ya, jika kita kaya dalam perkataan dan pengetahuan, gunakanlah itu untuk menghibur dan terlebih kepada orang-orang yang berduka dan membimbing orang yang tersesat. Kekayaan rohani akan semakin bertambah saat dibagikan. Dan saya pikir bukan hanya kerohanian kita yang bertambah ketika kita berbagi, tapi juga harta kita. Kita akan bertambah-tambah. Ada begitu banyak kesaksian orang yang ketika berbagi semakin bertambah. Ya, ada YouTuber orang India itu, ya kan? Charity make you rich, ya kan? Ternyata orang-orang yang mau berbagi justru membuat dia semakin kaya. Yang terakhir, hiduplah dengan percaya diri yang kudus. Jangan rendah diri menghadapi tantangan dunia. Engkau adalah anaknya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Bayangkan alam semesta ini, ya, Dia yang punya semuanya, sorga. Apalagi yang kurang buat kita. Kita adalah anaknya. Kita adalah pewaris bagi kerajaan Tuhan. Jangan rendahkan dirimu, ya, di hadapan orang lain. Ketika engkau merendahkan diri, rendah diri, maka engkau sedang merendahkan Tuhanmu, Sang Pencipta. Tuhan akan menjaga engkau tetap teguh sampai kesudahannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tegakkan kepalamu. Jangan lagi merasa kecil dan tak berdaya. Anda adalah orang kaya di dalam Kristus. Kaya dalam hikmat, kaya dalam karunia, dan kaya dalam jaminan keselamatan. Sekarang jadilah menjadi saksi Kristus yang bercahaya di tengah-tengah dunia. Karena Allah yang setia berdiri di pihakmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi semakin meneguhkan kami, memberikan semangat dan kuasa kekuatan kepada kami. Ternyata kami adalah anak pewaris daripada kerajaan Allah ini. Dan kami tidak perlu merasa miskin. Kami sudah diberikan kekayaan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat. Jadilah menjadi orang yang kaya dalam perkataan dan hikmat, dan terlebih secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.